Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Suryanto, seperti biasa di Kasus Jalan Cagak Subang. Subuh ini, kasus Subang. Ada jam krusial, yaitu jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Atau jam 21.00 sampai jam 066. Jam krusial. Itu jam krusial. Kenapa? Karena jam itu adalah jam mulainya pergerakan para pelaku. Ya. Kurang lebih jam 21.00 kurang lebih lah ya. Bisa kurang sedikit lah ya, karena ada ya. Kemudian ada yang namanya kesaksian. Kesaksian saksi, keterangan. Kemudian ada jejak digital. Ada jejak digital. Nah, keterangan saksi, bobotnya, kalau kita bandingkan bobotnya dengan jejak digital atau keterangan yang sifatnya digital, baik digital itu adalah CCTV ataupun HP, maka bobotnya akan lebih berat, akan lebih daripada keterangan. Keterangan saksi, maksudnya keterangan yang diberikan oleh seorang saksi atau seseorang. Maka bobot jejak digital ini akan lebih kuat, maksudnya lebih kuat. Kenapa? Karena keterangan saksi itu pun nanti ada bobotnya. Keterangan saksi yang disampaikan satu orang, keterangan saksi yang disampaikan oleh 2 orang, keterangan saksi yang disampaikan oleh 3 orang dengan keterangan yang sama, itu pun bobotnya berbeda. Keterangan saksi yang cuma 1 orang, maka itu akan lemah bobotnya. Keterangan saksi yang dilakukan oleh 2 orang akan mulai menguat. Keterangan saksi yang disampaikan dengan 3 orang dengan keterangan yang sama, maka yang 3 orang bobotnya akan lebih kuat. Kenapa? Karena keterangan saksi 1 orang kenapa disebut lemah? Karena kalau namanya keterangan atau katakanlah berbentuk pengakuan, maka kalau pengakuan itu semua orang juga bisa mengaku. Ya. Si A bisa mengaku, si B bisa mengaku, si C bisa mengaku, si Z juga bisa mengaku. Ya, bisa mengaku. Tinggal nanti sebagai petunjuk ditelusuri pengakuannya. Berawal dari mana, asalnya dari mana, keterangannya ada di siapa di sana, dicocokkan, ditelusuri, dipersesuaikan. Ya. Nah, tetapi kalau misalkan 2 orang agak kuat. Karena ada penguatan. Apalagi kalau 3 orang, ada penguatan lagi. Nah, itu keterangan saksi. Keterangan seseorang. Kalau saksi 1 lemah, ini kuat-kuat. Nah, ada bobotnya lagi keterangan ini. Siapa? Misalkan kasus pembunuhan, di sana ada terduga pelaku. Nah, ada hubungan enggak keterangannya? Ya. Keterangan si A ada hubungan enggak dengan pelaku? Keterangan B ada hubungan enggak dengan pelaku? Keterangan C ada hubungan enggak dengan pelaku? Maka yang ada hubungan dengan pelaku, keterangannya agak sedikit lemah. Ya. Kalau keterangannya tidak ada hubungan pelaku, jauh. Nah, ini agak kuat. Kenapa? Karena kalau ada hubungan pelaku, ada keterikatan. Ya. Ada keterikatan. Kalau katakanlah begini. Keterangan seseorang, pelakunya orang tua, keterangannya dari anaknya misalkan. Atau sebaliknya, atau pacarnya, atau siapa ada hubungan, nah itu agak lemah. Kenapa? Bisa jadi ada skenario, bisa saja seperti itu. Tetapi kalau tidak ada hubungan apa-apa jauh, nah itu akan lebih kuat. Kembali kepada digital sekarang, digital. Nah, ini kuat keterangan ini. Kenapa? Karena ini susah dibantahkan, walaupun memang ada sedikit hal-hal yang sifatnya error. Misalkan kayak CCTV katanya ada yang sudah bisa di setting katanya
sudah bisa ini diutak-atik seperti itu ya. Juga keterangan WA, keterangan ini itu pun masih bisa diolah. Misalkan contohnya begini diolah tuh ya. Saya mau melakukan suatu niat nih, saya mau melakukan suatu pembunuhan di satu tempat. Saya rencana jam 9 mau ada di sana. Karena dia tahu bahwa jam 9 itu akan ada di TKP misalkan contoh. Maka tolong HP saya simpan di rumah. Dan tolong dinyalakan pada jam 9 misalkan. Jam 9 malam tolong lakukan WA ataupun apa di rumah. Itu kan settingan tingkat tinggi itu ya. Sudah diprogram jauh, itu settingan tingkat tinggi. Nah, itu bisa meleset. Contohnya itu bisa meleset. Seperti itu. Jadi kalau ini ada keterangan WA jam sekian, itu pun tidak bisa dijamin keakuratannya tadi ya, bisa error dalam artian sudah disetting misalkan. Nah, makanya itu udah tingkat tinggi seperti itu. Nah, kembali lagi sekarang kita bicara masalah hal-hal yang berkaitan nanti bahwa akan terbukanya kasus Subang itu oleh apa, seperti itu kan ya. Sekali lagi bahwa keterangan saksi akan jadi petunjuk yang nantinya akan menguatkan sesuai dengan persesuaian. Tetapi keterangan digital ini akan kuat. Apa? Contoh CCTV. CCTV di mana saja yang sudah terblow up di media, terutama di persidangan. Ada CCTV Buah Harun, ada CCTV jok motor, ada CCTV yang di Cijengkol, Alfamart, ada CCTV yang di dokter. Kemudian bagaimana kabarnya CCTV yang Anger? Bagaimana kabarnya CCTV yang Ayam Jago? Di forensik digital di IT kemarin sempat hanya disebutkan 5 kalau tidak salah ya, apa 5 apa 7. Nah ini apakah ini termasuk apa kalau tidak salah yang Anger dan Jago tidak termasuk kalau tidak salah ya. Nah itu, tetapi kemarin keterangan salah satu saksi ya Purnawiran diminta untuk kesaksian kembali oleh pihak hakim. Artinya ada mungkin kepenasaran untuk bisa bersaksi kembali. Nah, katakanlah sekarang digital forensik nanti yang akan melihat ini semua. CCTV ini akan menjadi penentu nantinya. Karena akan melihat pergerakan. Pergerakan apa yang lebih jelas adalah pergerakan satu yang jelas adalah pergerakan Pak Yosep yang di jok motor. Tetapi kita lihat dulu apakah ini sudah melalui suatu betul-betul original, betul-betul belum disetting. Nah itu digital forensik nanti urusannya. Karena di sana terpantau jam 6.50.01. Sedangkan keterangan Pak Yosep bahwa Pak Yosep 6.58 menghubungi Kedi 6.58. Posisinya ada di Cijengkol. Nah ini nanti biar urusan digital forensik lah ya. Apakah sudah melalui settingan ataukah belum dikalibrasi ataukah ada kelebihan atau kekurangan waktu. Itu yang bisa menggali semua digital forensik. Ya. Karena 6.50 terpantau di CCTV, 6.58 Pak Yosep masih ada di TKP menghubungi Kedi. Kemudian coba kita mengandai-andaikan sekali lagi. Jika CCTV yang disampaikan di Ayam Jago, yang walaupun hanya terpantau gambarnya saja, dan setelah itu diyakini bahwa itu katanya Ibu Mimi dan Abi, yang itu pun informasinya dipertanyakan kepada orang lain. Oh itu katanya Ibu Mimin Abi. Tinggal dibuktikan saja. Fotonya itu katanya sudah dibagi-bagikan. Tinggal digital forensik saja yang akan menilai itu semua. Apakah memang itu Ibu Mimin atau dan Abi? Nah, sekarang kita berandai-andai jika memang benar, misalkan yang ada di foto itu adalah Ibu Mimin dan Abi. Jam berapa di sana? Itu kalau tidak salah ada kelebihan 10 menit ya.
5.10 dan 4.50. Ya itu kan masih gelap ya. Jam-jam segitu masih gelap. Apakah memang bisa terpantau apa tidak itu? Mukanya. Kemudian katanya nomornya terlihat. Setelah diikuti, motor itu ada di mana? Di daerah, ya pokoknya di daerah sono lah gitu ya. Dan motornya katanya motor NMAX itu. Nah, kembali lagi sekarang. Jika memang berarti kalau dilihat waktu itu, waktu yang jam segitu, bahwa Pak Yosep, Ibu Mimin ada di TKP, ada di rumah. Jam 5 katanya baru bangun sholat subuh di musola. Sedangkan jam situ di CCTV terpantau. Artinya kalau memang benar, jelas ini akan mematahkan alibinya Pak Yosep dan Ibu Mimin secara tidak langsung. Terus bagaimana Bang Fred? Mematahkan juga dong alibinya Ramdhanu. Karena kata Ramdhanu, Abi ada di TKP. Kan begitu ya? Berarti mematahkan juga dong itunya keterangan Ramdhanu yang katanya Abi ada di TKP. Nah, tentu keterangan di Ramdhanu itu kan kita harus ketahui bahwa jam berapa kepulangan Ramdhanu dan jam berapa kepulangan Abi. Kalau misalkan di CCTV itu terpantau jam 5.10 atau 4.50, katanya kelebihan 20 menit ya kalau salah. Nah, apakah jam segitu Abi masih terpantau oleh Ramdhanu? Ya, kalau masih terpantau, bagaimana hubungannya dengan CCTV itu? Nah, apakah mungkin ada kemungkinan misalkan Abi pulang dulu, sehubungan tidak ada yang memandikan kedua korban, karena di sana ada laki-laki semua, sesuai kata Ramdhanu ya, sesuai kata Ramdhanu. Apakah mungkin Abi pulang dulu, menjemput Ibu Mimin di jam-jam segitu, sebelum jam segitu, pulang dulu, kemudian menjemput Ibu Mimin untuk memandikan kedua korban? Mungkin tidak seperti itu, tapi justru ada disesuaikan dengan kata Ramdhanu. Apakah Ramdhanu melihat pergerakan Abi keluar dulu apa tidak? Nah, ini kan kita mencocokkan antara waktu, karena jejak digital inilah nanti yang akan membuka kasus Subang. Karena apa? Ya satu, keterangan Ramdhanu bahwa mereka ada di TKP. Ini mereka tidak merasa ada di TKP. Karena mereka percaya dengan alibinya. Pak Yosep percaya dengan alibinya. Ibu Mimin Arigi percaya dengan alibinya, kekuatan mereka, alibi. Artinya bahwa keterangan Ramdhanu, keterangan Pak Yosep, bahwa nanti yang bisa terbukanya adalah apakah alibinya bisa dipatahkan apa tidak. Apakah alibi mereka terpatahkan apa tidak. Terpatahkannya dengan digital forensik. Dengan jejak digital. Ya. Kemudian keterangan Anger CCTV itu pun katanya kita belum jelas. Sampai sekarang masih kita menunggu. Karena tidak ada CCTV-nya. Baru keterangan daripada Angernya tersebut. Bahwa melihat di CCTV itu ada pergerakan Pak Yosep dengan orang yang pakai jaket hitam. Sekali kalau misalkan ini benar jam-jam segitu, tinggal disesuaikan waktunya. Ada persesuaian tidak? Mematahkan nggak alibi-alibi mereka? Atau juga mematahkan nggak alibinya Danu, keterangan Ramdhanu? Nah, ini kan tinggal disesuaikan. Jadi kesimpulannya bahwa mohon maaf, bahwa kasus Subang nanti di ujung vonisnya yang akan membuka adalah keterangan digital forensik. Karena masing-masing ini yang akan mematahkan nantinya adalah alibi. Ya. Ya itu sekali lagi ini kan pekerjaan berat. Kenapa? Karena kalau misalkan CCTV itu jelas, pergerakan jelas, nggak akan nyampe 2 tahun. 1 minggu juga selesai sebenarnya. Ya. 1 bulan juga selesai. Kalau CCTV itu jelas penampakannya. Karena
keterangan di ahli IT cuma 39,1%. Ya ini sebenarnya yang berat ini ya. Jadi keterangan 39,1%. Nah, tinggal nanti kita terus tunggu keterangan-keterangan yang lainnya. Apakah digital forensik akan membuka kasus Subang? Ya. Karena sampai sekarang HP Pak Yosep belum dikembalikan. Ada apa dengan HP Pak Yosep? HP Danu sudah dikembalikan. Ya. Tetapi HP-nya Pak Yosep belum dikembalikan. Kalau belum dikembalikan berarti masih ada hal yang masih dipegang. Kalau misalkan tidak ada masalah di HP itu, ya dikembalikan saja HP-nya. Justru ada apa dengan HP tidak dikembalikan itu? Nah, karena HP itu pasti jadi misteri. Ada sesuatu berarti di HP-nya Pak Yosep itu. Apakah ada petunjuk jejak digital? Nah ini yang akan kita tunggu. Apakah nanti di akhirnya akan dibuka? Apakah hakim sudah mempunyai pegangan? Nah, tentu sekali lagi ini kita hanya bisa menebak-nebak. Semua keputusan nanti di akhir sidang, vonis yang ditentukan. Tetapi kita hanya bisa berargumen, menebak-nebak, menduga-duga. Apakah jejak digital menjadi kunci untuk membuka kasus Subang dan menentukan siapa pelaku-pelakunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.